Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias untuk mengajak Anda mendalami satu topik yang super krusial sekarang ini. Gini, kita akan melihat bagaimana risiko hukum bernilai jutaan dolar yang biasanya hanya jadi bahan tegang di tingkat direksi, ternyata ujung-ujungnya berakar langsung dari celah keamanan di level kode, khususnya di arsitektur layanan mikro atau microservices modern yang kita pakai. Oke, mari kita mulai hubungkan titik-titiknya. Agenda kita hari ini simple tapi padat. Pertama, kita bahas risiko privasi data. Terus, pergeseran arsitektur layanan mikro. Dilanjut dengan ancaman utama API. Habis itu, kita masuk ke solusi otorisasi terperinci, cara mengamankan kerangka kerja aplikasi, dan terakhir, merancang program kepatuhan. Langsung aja yuk! Bagian pertama, risiko privasi data. 20 juta euro, atau 4% dari total pendapatan global perusahaan. Wow! Itu sama sekali bukan angka yang kecil kan? Ini adalah ancaman finansial yang benar-benar nyata kalau kita gagal patuh pada regulasi seperti GDPR. Angka sebesar ini ibarat alarm darurat, ngasih tahu kita dengan sangat jelas kenapa mengamankan data pribadi itu bukan lagi sekedar urusan tim IT, tapi benar-benar soal hidup matinya sebuah bisnis. Dan tekanannya nggak berhenti di situ. Kalau sampai amit-amit terjadi kebocoran data, GDPR itu mengharuskan notifikasi pelanggaran dalam waktu yang super mepet, cuma 72 jam. Iya, 3 hari saja. Di momen panik seperti itu, Anda sudah nggak punya waktu lagi buat mikirin apa yang salah. Sistem Anda harus dan wajib sudah memiliki keamanan tangguh yang tertanam dari awal. Belum lagi landscape hukumnya itu luar biasa rumit. Coba deh bandingkan regulasi GDPR di Eropa dengan CCPA dan CPRA di California. Kewajibannya itu berlapis-lapis, mirip puzzle raksasa. Ada dasar hukum soal persetujuan, hak konsumen untuk memilih keluar atau opt-out, sampai hak untuk memperbaiki data. Bisnis dituntut untuk proaktif menavigasi kerangka kerja lintas yurisdiksi ini, ya supaya terhindar dari ketukan palu penegak hukum atau rentetan gugatan class action yang bikin pusing. Bagian kedua, pergeseran arsitektur layanan mikro. Nah, sekarang kita pindah fokus dari ruang sidang ke ruang server. Sistem lama yang monolitik itu kan kerjanya terikat banget, semuanya dipanggil secara lokal. Tapi tren hari ini sudah bergeser drastis ke arsitektur layanan mikro atau microservices. Entitas-entitas ini sangat ringan, bisa diskalakan sendiri-sendiri, dan super gesit. Tapi ingat, kelincahan ini datang dengan harga mahal, alias menciptakan lapisan kompleksitas keamanan yang sama sekali baru. Jadi intinya begini, walaupun microservices ini membantu tim developer untuk bekerja dan melakukan penskalan secepat kilat secara independen, keberagaman teknis ini malah memperluas permukaan serangannya secara masif. Setiap komponen wajib terus-terusan mengobrol lewat API. Nah, obrolan konstan inilah yang pada akhirnya melipat gandakan titik-titik lemah yang berpotensi diserang oleh peretas. Bagian ketiga, ancaman utama API. Ini membawa kita ke satu pertanyaan kritis untuk Anda semua. Apa sih Broken Object Level Authorization atau yang sering disingkat BOLA itu? Kalau perusahaan Anda sudah pakai aplikasi modern, Anda benar-benar harus paham apa jadinya kalau sistem pengecekan hak akses di dalam microservices yang baru ini gagal berfungsi. Secara simpel, BELA itu adalah kerentanan superkritis di mana sebuah API gagal memverifikasi apakah si pengguna ini beneran punya izin nggak sih buat ngakses data spesifik yang dia minta. Dulu sih ini sering disebut IDOR. Nah, yang perlu digarisbawahi, masalah utamanya itu bukan pada pengenal atau ID objeknya, tapi pada kegagalan sistem dalam memvalidasi izin yang akurat tepat di tingkat akses objek tersebut. Coba deh renungkan fakta mencengangkan ini. Kegagalan otorisasi yang persis sama ini terus-terusan jadi wabah global yang merusak API. Benar-benar bertengger kokoh sebagai kerentanan paling kritis nomor 1 di daftar OWASP API Security, baik pada tahun 2019 maupun 2023. Nggak masuk akal kan? Masalah yang sama terus berulang bertahun-tahun. Biar lebih kebayang, mari kita lihat skenario bola di sebuah aplikasi bank. Bayangkan Anda sedang membuka URL akun Anda dengan ID berakhiran 543. Terus, iseng nih, Anda ganti ID di baris alamat itu jadi ID milik teman Anda, yaitu 387. Nah, kalau server bank tersebut mengembalikan data teman Anda tanpa mengecek kepemilikannya terlebih dahulu, selamat. Aplikasi itu baru saja kebobolan lewat eksploitasi bola. Caranya sesederhana itu, tapi dampaknya benar-benar fatal. Bagian keempat, solusi otorisasi terperinci. Terus solusinya apa dong? Nah, disinilah Fine Grained Authorization atau FGA masuk sebagai penyelamat. FGA ini mengontrol akses dengan memusatkan semua logika bisnis yang ribet itu. Sistem ini menganalisis atribut,
peran, dan hubungan, seperti model Rayback, ABAC, atau PBC. Jadi dia memastikan betul kalau kasir bank, manajer regional, atau pemilik rekening bersama, semuanya dapat izin spesifik yang tepat sasaran. Gak bakal tertukar. Platform manajemen identitas biasanya menyederhanakan solusi BOLA ini ke dalam 3 langkah yang benar-benar bersih. Pertama, tentukan model otorisasi Anda. Kedua, simpan data otorisasinya. Dan ketiga, tinggal tambahkan saja fungsi pemeriksaannya ke API Anda. Pola pikir ini tuh game changer banget karena ini menyelamatkan developer dari mimpi buruk keharusan menulis logika hubungan yang super rumit langsung ke dalam aplikasi mereka. Bagian kelima, mengamankan kerangka kerja aplikasi. Mungkin ada dari Anda yang berpikir, wah, menggabungkan fitur keamanan inti ke dalam arsitektur aplikasi ini sepertinya agak berlebihan. Eits, tunggu dulu. Ini bukan sekedar tren komersial sesaat. Praktik ini didukung penuh dan sangat direkomendasikan oleh kerangka kerja standar pemerintah. Contohnya, panduan NIST yang secara khusus menangani strategi keamanan untuk microservices. Jadi, ini sudah best practice yang tidak bisa ditawar. Di garis depan pertahanan ini, kita wajib punya API Gateway. Ini ibarat satpam penjaga pintu masuk. Dia tidak hanya merapikan rute permintaan atau menerjemahkan protokol. Yang paling vital, dia bertindak sebagai pemutus sirkuit. Jadi, kalau ada layanan yang mulai ngaco atau gagal merespons, API Gateway bakal langsung memutusnya, supaya sistem secara keseluruhan tidak ikut mati total akibat kelebihan beban. Kalau API Gateway, itu mengurus lalu lintas eksternal. Untuk urusan lalu lintas internal antar microservices kita pakai apa? Disitulah kita menggunakan Service Mesh. Service Mesh ini adalah lapisan infrastruktur khusus buat mengatur lalu lintas komunikasi internal atau lalu lintas timur-barat antar kontainer itu sendiri. Dengan memanfaatkan data plane dan control plane, semua obrolan di dalam tetap aman dan tertata rapi. Bagian keenam, merancang program kepatuhan. Oke, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Bagaimana cara kita menggabungkan arsitektur teknis yang sudah solid ini untuk pertahanan hukum di tingkat direksi? Jawabannya ada pada langkah remediasi proaktif. Mulai dari menanamkan prinsip privasi berdasarkan desain, melakukan penilaian dampak atau DPIA, hingga menjaga inventaris data dan melakukan audit berkala. Kalau sampai ada audit atau investigasi, regulator pasti akan melihat langkah mitigasi risiko semacam ini jauh lebih positif. Sebagai penutup, coba tanyakan ini pada diri Anda. Ketika satu celah kecil di titik akhir API saja sanggup memicu denda dan gugatan class action bernilai jutaan dolar, apakah model otorisasi di organisasi Anda saat ini benar-benar sudah cukup terperinci dan kokoh untuk selamat dari audit yang ketat? Coba direnungkan lagi. Ingat, keamanan di tingkat baris kode pada akhirnya akan sangat menentukan ketahanan hukum bisnis Anda. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi bedah materi ini dan teruslah antusias dalam belajar.